Ada sebuah kisah tentang dua orang pasangan muda yang tega mengeksekusi sahabatnya yang merupakan seorang transgender. Masalahnya, motif dari tindakan eksekusi mereka sangatlah tidak masuk akal. Orang gila mana yang tega merenggut kehidupan seorang manusia hanya karena penasaran suara seperti apa yang dikeluarkan seorang transgender ketika berteriak dalam keadaan kesakitan dan ketakutan. Jadi, begini kisahnya. Scarlett Jenkinson atau yang biasa dipanggil Scarlett adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang merupakan seorang bungsu dan putri satu-satunya dari 4 bersaudara. Ibunya berprofesi sebagai guru dan ayahnya adalah seorang tukang plester. Gadis itu tinggal di Calcutta bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Calcutta sendiri adalah sebuah desa di Inggris yang terletak beberapa mil di selatan Lake, Greater Manchester, dan beberapa mil di utara Warrington, Cheshire. Dari kelihatannya, keluarga Scarlett Jenkinson terlihat stabil dan normal-normal saja seperti keluarga pada umumnya. Namun, entah apa yang terjadi di kehidupannya, Scarlett remaja menjadi sosok sinis yang tidak menyukai manusia lain. Ketika usianya baru menginjak 11 tahun, gadis itu memiliki kondisi gangguan kecemasan yang cukup parah sehingga ia mulai sering melukai dirinya sendiri. Menurutnya, hal itu dapat membantu mengatasi kecemasan yang tengah dialaminya. Ketika usianya 13 tahun, Scarlett menemukan sebuah hobi baru, yakni menonton film-film horor. Masalahnya, saking sukanya gadis itu kepada film horor, ketertarikannya itu lama-kelamaan berubah menjadi obsesi. Selera humornya pun jadi gelap. Ia suka berceloteh tentang kekerasan dan seringkali menyebut dirinya sebagai pemuja setan. Oleh karena itulah, Scarlett jadi tidak memiliki teman sama sekali di lingkungannya, karena teman-teman sebayanya menganggapnya aneh dan jadi takut kepadanya. Singkat cerita, di sekolahnya yang bernama Calcutta High School, Scarlett bertemu dengan Eddie Radcliffe, seorang pria seusianya yang berasal dari daerah Lake. Latar belakang keluarga Eddie sangatlah luar biasa. Orang tuanya merupakan sosok yang terpandang, di mana ibunya merupakan seorang desainer grafis dan ayahnya adalah seorang manajer di perusahaan truk sekaligus pemilik sasana tinju. Di sekolah, Eddie juga merupakan siswa yang cukup cerdas dan berprestasi, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Di tahun 2018, Eddie bahkan pernah berkompetisi di kejuaraan kickboxing yang diselenggarakan oleh ISKA di Jamaika. Meskipun sangat cerdas dan berbakat, Eddie memiliki masalah dalam bersosialisasi, sehingga dirinya menjadi sosok pemalu yang sulit menjalin pertemanan dengan orang lain. Kala itu, satu-satunya teman yang dimilikinya hanyalah Scarlett. Adapun secara kepribadian, saat itu tak ada yang mencurigakan dari Eddie. Dia hanyalah sosok pendiam yang suka menyendiri di rumah. Namun, di samping itu ketertarikannya kepada pisau memang cukup aneh. Pria muda itu sangat suka mengoleksi berbagai bilah pisau dan bahkan ia memiliki pisau berburu yang dibelinya di Bulgaria ketika ia dan keluarganya pergi liburan ke negara itu untuk bermain ski. Lambat laun, kedekatan Eddie dan Scarlett semakin intens dari waktu ke waktu hingga dua remaja itu pun memutuskan untuk berpacaran. Sebagai pasangan, kedua muda-mudi itu bisa dibilang cukup sempurna. Mereka saling mendukung segala pilihan hidup satu sama lain dan cenderung memiliki minat dan ketertarikan yang sama dalam berbagai sisi. Bahkan, selera humor mereka pun sama. Mereka berdua sama-sama menyukai humor yang gelap dan kelam. Singkat cerita, pada tanggal 27 September 2022, Scarlett Jenkinson yang baru berusia 15 tahun membuat sebuah masalah besar. Ia dikeluarkan dari sekolahnya di Calcutta High School karena telah melakukan sebuah tindakan kriminal, yakni membawa dan membagikan makanan yang mengandung narkotika kepada junior-junior di sekolahnya. Tidak diketahui pasti makanan apa yang dibawa Scarlett, tetapi kelakuan gilanya itu berhasil membuat seorang korban jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan dari hasil pemeriksaan milik korban itulah yang akhirnya membuat Scarlett dikeluarkan dari sekolah dan harus menjalani penahanan sementara di kepolisian. Namun masalah itu cepat berlalu, karena akhirnya gadis itu dibebaskan entah karena apa. Setelah selesai dengan kasusnya, orang tua Scarlett pun memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah Birchwood Community High School yang berada di Birchwood, Warrington pada November tahun 2022. Sementara kekasihnya yang bernama Eddie
masih berada di Calcutta High School karena ia tidak terlibat dalam kasus itu. Lepas dari kasus besar yang melibatkan polisi, tidak membuat Scarlett bertaubat atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kegemarannya menonton film horor telah bergeser menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Gadis itu tidak lagi menyukai cerita fiksi. Kali ini, ia penasaran dan ingin melihat sesuatu menyeramkan yang terjadi di dunia nyata. Gadis itu bahkan mulai mengidolakan nama-nama pelaku eksekusi berantai paling mengerikan di dunia, seperti Jeffrey Dahmer, Jack the Ripper, hingga Harold Shipman. Saking sukanya gadis itu kepada mereka, Scarlett bahkan menuliskan nama-nama mereka hingga cara-cara mereka mengeksekusi dengan detail di buku hariannya. Dan untuk semakin melampiaskan rasa penasarannya itu, Scarlett pun mulai mengakses laman terlarang di internet yang bernama Dark Web. Di sana, ia mengakses video-video penyiksaan dan pengeksekusian brutal yang benar-benar dilakukan di dunia nyata. Di lain sisi, di sekolah baru Scarlett yakni Birchwood Community High School, ada seorang transgender berusia 16 tahun yang bernama Brianna Ghey. Brianna lahir sebagai seorang laki-laki pada tanggal 7 November 2006 dan kemudian memutuskan untuk mengubah dirinya serta penampilannya menjadi seorang perempuan ketika umurnya menginjak 14 tahun. Keputusan Brianna itu didukung sepenuhnya oleh ibunya yang bernama Esther Ghey dan ayahnya yang bernama Peter Spooner. Mereka justru bangga jika buah hati mereka dapat dengan berani merayakan identitasnya sebagai seorang perempuan transgender. Sejak kecil, Brianna adalah sosok yang pemalu dan memiliki kecemasan berlebih. Ia juga didiagnosis memiliki gangguan hiperaktivitas defisit perhatian dan autisme yang menyebabkan dirinya kesulitan mengidentifikasi situasi bahaya dan mengatasi kecemasan. Oleh karena itulah, Brianna jadi agak sulit berteman dengan orang lain. Dan dengan kondisinya itu, Brianna juga jadi tidak bisa berpartisipasi dalam kelas reguler di sekolahnya. Sehingga di sekolah ia pun mendapatkan jadwal bimbingan belajar pribadi di ruang inklusi. Sebagai seorang transgender, kehidupan remaja Brianna tidak bisa dikatakan mudah. Meski dirinya tinggal di negara Eropa, tepatnya Inggris, tetapi kasus kebencian kepada kelompok transgender di negara itu juga lumayan masif dan tidak dapat terhindarkan. Karena hal itu, Brianna pun seringkali mengalami perundungan dan pelecehan verbal di lingkungan sekitarnya, termasuk juga di sekolah. Hal itu membuatnya menjadi lebih terisolasi lagi karena merasa sangat cemas setiap kali akan pergi keluar rumah. Brianna lebih suka untuk tinggal di rumahnya sendiri selama berhari-hari ataupun berminggu-minggu tanpa keluar rumah sama sekali kecuali untuk bersekolah. Meskipun di kehidupan aslinya ia tampak gugup dan memiliki banyak kecemasan sosial, citranya di dunia maya justru sangatlah berbeda. Dia tampil lebih ceria dan berani di sana. Akun Instagram dan TikToknya bahkan telah diikuti oleh ribuan orang. Dengan begitu, sosial media kemudian menjadi wadah bagi Brianna untuk berekspresi. Di sana, ia banyak membantu gadis-gadis transgender yang lebih muda darinya untuk dapat mengakses terapi hormon yang aman dan legal di Inggris. Brianna jadi memiliki banyak teman online yang ia temui dari sosial medianya. Suatu ketika, seorang gadis bernama Scarlett Jenkinson pindah ke sekolahnya dan menempati kelas inklusi yang sama dengan Brianna. Awalnya Brianna tidak begitu memperhatikan gadis itu, apalagi ada begitu banyak rumor buruk yang tersebar mengenai Scarlett ketika gadis itu baru pindah. Tetapi, lama-kelamaan Brianna merasa Scarlett sama seperti dirinya, yakni terasingkan dari lingkungan sekolah. Karena memiliki hati yang lembut, Brianna pun mulai mengajak gadis itu berkenalan dan mengobrol. Awalnya mereka membicarakan tentang make up karena Brianna tertarik dengan eyeliner yang digunakan Scarlett. Dan setelahnya, tak memerlukan waktu lama, Brianna dengan cepat menjadi akrab dan percaya dengan gadis itu. Bukan hanya Brianna yang merasa dekat dengan Scarlett, tetapi Scarlett pun demikian. Bahkan, Scarlett pernah berkata seperti ini kepada Eddie melalui pesan teks. Aku lagi terobsesi nih sama seseorang yang baru aja aku kenal. Namanya Brianna. Aku gak tahu sih gimana jelasinnya. Dia cewek, tapi aslinya cowok. Haha, kalau sama dia aku kayak agak gugup gitu. Tapi bukan karena aku naksir sih. Ujar Scarlett kepada Eddie melalui pesan teks. Kemudian Eddie pun menjawab, menurutku kamu bukan suka sama dia sih kalau kayak gitu. Kayaknya kamu cuma penasaran aja soalnya dia gak normal. Jawab Eddie mengolok-ngolok pilihan gender Brianna. Scarlett pun kemudian menjawab, iya juga sih. Benar sih dia sangat berbeda soalnya.
Singkat cerita, obsesi Scarlett akan penyiksaan dan pengeksekusian terhadap manusia semakin liar. Dan kali ini, ia mengajak kekasihnya Eddie Radcliffe untuk bergabung bersamanya. Di tahun 2023, mereka berdua menyusun daftar 5 orang nama yang ingin mereka eksekusi karena berbagai alasan. Adapun mayoritas yang termasuk ke dalam daftar hitam itu, kebanyakan adalah nama-nama teman lelaki sebaya mereka yang menurut mereka menyebalkan atau tidak menyenangkan. Namun, yang mengejutkan adalah di daftar nomor 5, Scarlett dan Eddie menyertakan nama Brianna Ghey, yang mana kita ketahui gadis itu merupakan teman dekat Scarlett sendiri. Dan alasannya sangat konyol, bukan karena mereka membenci ataupun tidak menyukai Brianna, namun mereka hanya penasaran saat mereka mengeksekusinya nanti, kira-kira Brianna akan berteriak seperti laki-laki atau perempuan. Sungguh, alasan yang sangat tidak manusiawi dan di luar akal manusia normal. Meskipun begitu, awalnya Brianna bukanlah target utama Scarlett dan Eddie. Oleh karena itulah namanya ditempatkan di urutan terakhir dalam daftar mereka. Mulanya target pertama mereka adalah seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya. Saat itu, Scarlett dan Eddie bahkan telah merencanakan pengeksekusian korban mereka itu dengan sangat matang, mulai dari tempat, senjata, hingga cara yang akan mereka gunakan. Namun, mereka gagal mengeksekusinya karena pria sasaran pertama mereka itu tidak begitu dekat dengan mereka. Sehingga, saat dipancing ke lokasi yang telah dua sejoli itu rencanakan, lelaki itu justru risih dengan Scarlett dan Eddie, sehingga dia pun memblokir keduanya. Gagal dengan korban pertama, mereka pun segera berpikir cepat untuk mencari korban berikutnya. Dan saat itu, satu-satunya orang yang paling dekat dan bisa mereka jangkau adalah Brianna Ghey. Setelah mereka menentukan korban baru, Scarlett pun mengajak Brianna untuk datang ke taman yang bernama Calchet Linear Park pada tanggal 27 Januari, dan Brianna setuju. Setelah merasa korban berhasil dipancing, Scarlett pun mengirim pesan seperti ini kepada pacarnya. "Brianna setuju nih buat datang ke taman besok." Lalu Eddie pun menjawab, "Oke, jadi gimana? Aku bawa pisauku ya?" Balasnya. Scarlett pun menjawab, "Iya dong, pastiin yang tajam ya." Begitu jawab Scarlett. Setelahnya, mereka berdua pun memutuskan untuk bertemu guna mendiskusikan cara untuk mengeksekusi gadis itu dan di bagian taman mana tepatnya mereka akan membawa Brianna. Namun sayang sekali, kali ini mereka kembali harus menelan kekecewaan karena rencana mereka gagal lagi. Karena tanpa diduga, di hari yang telah mereka tentukan, Brianna tiba-tiba membatalkan janji temu karena dirinya harus pergi makan malam bersama keluarganya. 2 minggu kemudian, Scarlett mengajak Eddie untuk mengatur ulang rencana mereka. Gadis itu mengirim pesan seperti ini kepada kekasihnya. "Eddie, besok kita ketemu ya, sekitar jam 6 sampai jam 8 malam. Tulisnya. Saat itu Eddie sempat menolak karena di waktu yang disebutkan Scarlett, dirinya masih berada di sekolah. Tetapi Scarlett tidak mau menerima penolakan. Ia pun memohon kepada lelakinya itu dengan berkata, "Ayolah Eddie, aku gak mau nunggu kelamaan. Aku pengen secepatnya ngeliat adegan horor yang sebenarnya. Aku gak sabar dengar teriakannya waktu dia kesakitan." Begitu ujar Scarlett kepada Eddie. Dan setelah Scarlett mengatakan hal itu, Eddie pun langsung setuju dengan permintaan pacarnya itu. Dan mereka pun mulai mengatur ulang rencana untuk mengeksekusi Brianna. Dan kali ini mereka tidak main-main. Mereka menulis semua detailnya di buku harian Scarlett. Kemudian, setelah rencana yang mereka bangun ini kembali matang, pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023, Scarlett kembali mengajak Brianna untuk datang ke Taman Calchet Linear Park. Saat itu, Scarlett mengiming-imingi Brianna dengan alasan bahwa dia ingin mengajak Brianna mencoba sebuah narkotika. Dan entah hal apa saja yang sudah dikatakan Scarlett kepada Brianna saat itu, hingga Brianna pun langsung setuju dengan ajakan Scarlett. Dan setelah memastikan Brianna tidak akan membatalkan kehadirannya kali ini, Scarlett pun langsung mengirimi pesan kepada pacarnya guna mengingatkan Eddie agar lelaki itu membawa pisau yang tajam. Menjawab pesan Scarlett, Eddie pun mengonfirmasi bahwa yang akan ia bawa besok adalah pisau berburu kesayangannya yang ia beli di Bulgaria. Keesokan harinya pada tanggal 11 Februari 2023, Brianna meninggalkan rumah tepat setelah mengirimkan sebuah pesan kepada ibunya yang berbunyi, "Aku pergi menemui Scarlett ya Bu, anjingnya aku kunci di dalam rumah." Tulisnya. Saat itu, saat menerima pesan dari Brianna, ibunya sangat senang karena mengetahui bahwa buah hatinya akan pergi keluar rumah untuk menemui temannya setelah beberapa hari hanya diam di dalam rumah. Esther tidak pernah tahu bahwa hari itu bahaya justru sedang mengintai Brianna. Mengikuti arahan Scarlett, Brianna pun berjalan kaki selama 25 menit ke stasiun kereta Birchwood dan naik bus nomor 28 ke Calchet pada pukul 1:38 siang. Setelah itu,
ia mengirim pesan lagi kepada ibunya bahwa ia sedang menaiki bus sendirian dan merasa takut. Sepanjang perjalanan terekam dari CCTV bus bahwa Brianna terlihat sangat resah dan khawatir. Wajahnya tidak pernah lepas dari handphonenya sejak ia naik hingga turun dari bus. Di sana, Brianna telah ditunggu oleh Scarlett dan Eddie di halte bus. Dan setelah Brianna turun dari bus, mereka bertiga pun berjalan bersama ke tempat yang telah direncanakan oleh Scarlett. Ia membawa Brianna ke pojok taman yang sangat rindang. Di sana sangat sepi hingga hampir tidak ada orang yang lewat kecuali mereka bertiga. Kepada Brianna, Scarlett mengatakan bahwa mereka akan mengonsumsi narkoba di sana. Dan kemudian, Scarlett pun berpura-pura bahwa dirinya sedang menghubungi penjual narkotika. Sebenarnya saat itu Brianna mulai curiga kepada Scarlett, sehingga diam-diam ia mengirim pesan kepada temannya yang lain yang tidak diketahui identitasnya. Adapun pesan tersebut berbunyi, "Aku lagi bareng temanku nih, tapi dia aneh deh. Kayaknya dia pura-pura punya narkotika dan ngajak aku buat make." Kala Brianna sedang fokus dengan ponselnya, Brianna diserang oleh Eddie dari belakang dengan menggunakan pisau berburu. Menerima serangan mendadak itu, Brianna jelas tidak siap. Ia pun langsung jatuh, dan kesempatan itu langsung digunakan oleh sepasang sejoli muda itu untuk terus menikam Brianna tanpa ampun dan berganti-gantian hingga gadis itu meninggal dunia. Saat itu baik Eddie maupun Scarlett tidak ada yang sadar bahwa ada sepasang suami istri yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Namun, mereka hanya melihat aksi Scarlett dan Eddie dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat karena para pemuda itu memiliki senjata tajam. Eddie dan Scarlett pun segera menyadari bahwa ada yang melihat mereka. Oleh karena itu, mereka pun segera melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah Eddie dan Scarlett pergi, pasangan itu pun segera menghampiri jasad Brianna yang tertelungkup dan berlumuran cairan merah. Melihat itu, mereka pun dengan sigap segera menghubungi ambulans dan pihak kepolisian. Setelah dihubungi oleh pelapor, pihak kepolisian langsung datang ke lokasi kejadian dan mengirimkan jenazah Brianna ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan dari hasil laporan otopsi, ditemukan bahwa Brianna telah ditikam sebanyak 28 kali di bagian kepala, leher, dada, dan punggung. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, akhirnya Scarlett dan Eddie pun ditangkap bersamaan di rumah mereka masing-masing oleh kepolisian wilayah Cheshire pada tanggal 12 Februari tahun 2023. Senjata yang mereka gunakan untuk mengeksekusi Brianna pun ditemukan di kamar Eddie, disimpan oleh lelaki itu bersamaan dengan pakaian mereka yang telah berlumuran cairan merah. Di persidangan, kedua sejoli itu mengakui bahwa mereka memilih Brianna sebagai korban karena Scarlett telah terobsesi kepadanya, dan Eddie merasa bahwa Brianna lebih mudah untuk dieksekusi dibanding laki-laki pada umumnya. Mereka juga mengakui bahwa alasan lainnya adalah karena mereka penasaran seperti apa teriakan yang akan dikeluarkan Brianna ketika mereka eksekusi. Akhirnya, setelah rangkaian persidangan yang panjang, pada tanggal 2 Februari tahun 2024, mereka berdua pun dinyatakan bersalah atas pengeksekusian Brianna Ghey. Scarlett Jenkinson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 22 tahun. Sementara kekasihnya Eddie Ratcliffe dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 20 tahun penjara.